Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Ada sejenis sihir di dunia ini yang disebut disguise. Teknik penyamaran tingkat atas tidak hanya dapat mengubah bentuk tubuh, tetapi juga suaranya. Wanita tua di depannya jelas telah mengubah penampilannya. Kemungkinan besar, itu adalah wanita berkerudung. Li Longxing tetap tenang, dan berkata dengan suara rendah, "Orang tua, saya melihat pinggang Anda terluka, apakah Anda ingin saya mengobatinya untuk Anda?" Wanita tua itu panik, dan berkata berulang kali, "Tidak, ini hanya luka ringan." Setelah dia selesai berbicara, dia melanjutkan, "Anak muda, jawab aku, maukah kamu mengantarku keluar?" Li Longxing berkata dengan tenang, "Aku bisa berjanji padamu, tapi hadiah." Wanita tua itu mengerutkan kening, "Apa? Terlalu sedikit. Jika kamu tidak terlalu banyak berpikir, aku bisa menambahkan lebih banyak." Li Longxing menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin Lingxi, aku ingin kamu merubah hadiahnya." "Oh, kalau begitu kamu mau apa? Selama itu adalah sesuatu yang kumiliki, aku bisa memberikannya kepadamu," kata wanita tua itu dengan riang. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Li Longxing tersenyum jahat, "Aku ingin sepotong semangat api ekstrim." Mata wanita tua itu berfluktuasi dengan keras ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi segera kembali normal, dan berkata dengan senyum masam, "Anak muda, jangan bercanda, bagaimana mungkin wanita tua sepertiku mempunyai api ekstrim itu?" Wajah Li Longxing menjadi dingin, "Jangan berpura-pura." Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah aku terlihat berpura-pura? Kamu benar-benar aneh." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, "Karena kamu menolak untuk setuju, maka aku akan pergi sendiri." Li Longxing tetap tenang dan mengikuti dengan cepat. "Anak muda, apa yang akan kamu lakukan pada wanita tua ini? Mungkinkah kamu ingin merampokku?" Wanita tua itu menoleh dan menatap Li Longxing dengan waspada. Li Longxing berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin? Aku ingin pulang juga." Kalau begitu kamu pergi dulu." Wanita tua itu melangkah ke samping. "Selamat tinggal." Li Longxing bergoyang dan langsung menghilang. "Pergi seperti itu." Wanita tua itu tertegun, dengan ketidakpercayaan di matanya. Karena Li Longxing mengatakan masalah tentang roh api ekstrim, dia pasti meragukan identitasnya. Awalnya mengira Li Longxing akan menyerangnya seperti orang lain. Tanpa diduga, Li Longxing tidak melakukan ini. Faktanya, Li Longxing tidak benar-benar pergi, tetapi bersembunyi jauh di dalam kabut. Alasan mengapa dia tidak melakukan apapun pada wanita bercadar itu adalah karena dia tidak ingin memanfaatkan kekuatannya untuk menggertaknya. Kalau tidak, apa perbedaan antara dia dan Bos Gu? Tuan-tuan menyukai keberuntungan, dengan cara yang tepat. Meskipun wanita berkerudung itu menyamar sebagai wanita tua, dia terluka parah, dan sulit baginya untuk keluar dari dunia bawah tanah yang berbahaya ini dengan mudah. Li Longxing bermaksud untuk mengikutinya, dan setelah waktu dan kesempatannya tepat, dia akan bernegosiasi dengannya, mencoba mendapatkan sepotong roh api ekstrim. Wanita tua itu berjalan sebentar, dan tiba-tiba matanya sedikit berkedip. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, apakah menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu mengikutiku secara diam-diam?" Tapi karena Li Longxing tidak memiliki niat jahat, dia tidak mengungkapkannya di depan umum. Sekarang, lukanya sangat serius, dan dia harus segera meninggalkan tempat ini, lalu mencari tempat yang aman untuk mundur dan menyembuhkan lukanya. Jika tidak, akan ada gejala yang serius. Setelah sekitar setengah jam, pintu keluar dunia bawah tanah sudah terlihat. Akhirnya sampai di sini dengan selamat." Wanita tua itu sangat gembira, mempercepat langkahnya, dan bergegas menuju pintu keluar. Saat dia hendak mencapai pintu keluar, 4 sosok tiba-tiba melompat keluar dari balik bukit pendek di sampingnya seperti kilat, menghalangi jalannya. Melihat Chen Su sebagai pemimpin, wajah wanita tua itu berubah drastis. "Beberapa pahlawan, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Wanita tua itu berpura-pura sangat ketakutan, menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan gemetar. Chen Su menatapnya dengan dingin, menjabat tangannya dengan santai, mengeluarkan gulungan gambar, dan bertanya dengan tajam,
apakah kau pernah melihat wanita dalam lukisan itu? Wanita tua itu menatap dirinya sendiri di potret itu, matanya sedikit berkedip, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak. Wajah Chen Su menjadi dingin, karena tidak, mengapa matamu berkedip sekarang? Apakah kau berbohong padaku? Dia bekerja sama dengan bos Gu. Setelah mencari begitu banyak orang untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan wanita bercadar. Kesabarannya hampir habis. Jadi dia segera menginterogasi sekelompok orang-orang yang berlarikan ke pintu keluar untuk menjaga. Pada saat yang sama, dia masih memiliki ketakutan yang mendalam di hatinya. Begitu wanita berkerudung itu kabur, kultus api berkobarnya akan selesai. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang datang dari sini, pasti keluar dari sini juga. Chen Su harus dengan hati-hati mengamati dan mengidentifikasi petunjuk apapun, dan tidak melepaskan petunjuk apapun. Wanita tua itu berkata dengan suara menangis, "Maaf Tuan, mataku berkedip karena aku tiba-tiba terhalang olehmu dan aku terlalu takut. Tuan Chen, saya tidak berpikir orang tua ini berbohong, biarkan dia pergi." "Iya, itu hanya orang tua yang akan mati, jangan buang-buang waktu untuknya." Kedua anggota kelompok tentara bayaran membujuk. Chen Su berpikir sejenak, dan berkata kepada wanita tua itu, "Serahkan cincin penyimpananmu, dan keluar dari sini." "Hah? Anda ingin merampok saya?" Wanita tua itu berteriak, dan tiba-tiba duduk di tanah, memukuli tanah dengan keras dengan tangannya, menangis memilukan, "Ya Tuhan, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Aku masuk untuk menemukan beberapa harta, dan meninggalkan beberapa pemikiran untuk keturunan saya. Saya tidak berharap menemukan harta karun sekarang. Sebaliknya, saya bertemu dengan beberapa orang kuat yang memblokir jalan dan merampok saya. Ya Tuhan, buka matamu dan turunkan beberapa petir untuk membunuh hal-hal yang tidak masuk akal ini." Melihat ini, keempat Chen Su saling memandang. Melihat ini, Li Longxing di belakangnya hampir tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Wanita bercadar itu memang memiliki kemampuan akting yang luar biasa, sayang sekali dia bukan menjadi seorang aktris. "Orang tua sialan, tutup mulut, aku tidak menginginkan barang-barangmu, segera keluar dari sini." Melihat wanita tua itu berteriak ke langit dan menarik banyak petapa, Chen Su melambaikan lengan bajunya dengan kasar. Panggilan, angin aneh bertiup dan langsung menyapu wanita tua itu, melemparkannya jauh-jauh. Setelah mendarat dengan keras, wanita tua itu menjerit, bekas luka di pinggangnya terkoyak, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Wanita tua itu dengan cepat mengulurkan tangannya dan menekannya dengan kuat, tetapi darah masih menyembur dengan cukup hebat. Melihat pendarahan yang tidak dapat dihentikan, wanita tua itu tidak punya pilihan selain menyerah, berjuang untuk bangun, dan bergegas menuju celah di pintu keluar. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika Chen Su melihat petunjuknya, itu akan berakhir. Hah! Chen Su menatap wanita tua yang akan pergi, tiba-tiba matanya berkedip, dan dia berteriak, "Sialan, dia mungkin wanita jalang itu." Ketika wanita tua itu melarikan diri, Chen Su melihat tempat di mana pakaian di punggung wanita tua itu robek, memperlihatkan sepotong besar kulit putih kristal. Selain itu, pedang di pinggang wanita tua itu persis seperti yang dia tusuk. Sekarang bekas luka itu pecah dan darah mengalir. Bagaimana mungkin Chen Su tidak membayangkan bahwa identitas wanita tua itu meragukan? Sial! Mendengar raungan Chen Su, wanita tua itu menggertakkan giginya, menjabat tangan kanannya, mengeluarkan kuali seukuran kepalan tangan, dan melompat ke atasnya. Ho ho! Dengan suntikan energi, kuali itu meraung dan mengembang. Dalam sekejap mata, berubah seukuran ember. Wanita tua itu melompat. Segera, kuali meraung ke udara dan bergegas menuju puncak jurang. Melihat tungku kuali yang familiar, Chen Su tidak lagi ragu. Wanita tua itu pasti wanita berkerudung. Tangkap dia, kita tidak boleh membiarkannya kabur hari ini, jika tidak, kultus api berkobarku dan kelompok tentara bayaranmu semua akan hancur. Mata Chen Su hampir meledak, dan dia melambaikan tangannya, memimpin mereka bertiga, melakukan pengejaran. Li Longxing juga mengikuti di belakang. Meninggalkan jurang, wanita tua itu segera menyingkirkan kuali, tersandung sepanjang jalan, menumpahkan darah ke seluruh tanah, dan melarikan diri ke hutan di depan. Dia terluka parah dan kekuatannya sangat rusak,
dan dia hanya bisa menampilkan kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam pengumpulan Qi. Jadi tidak mungkin untuk mengaktifkan kuali Tao ini sama sekali. Segera, keempat Chen Su juga melompat keluar dari jurang. Melihat jejak darah yang menetes di tanah, wajah Chen Su tenggelam seperti air, matanya bersinar dengan niat membunuh. Tangkap dia, kemanapun dia kabur hari ini, aku akan membunuhnya. Mereka berempat berlari dengan kecepatan penuh dan mengejar pergi dengan panik. Saat mereka menghilang, jurang maut berkobar, dan Li Longsing juga muncul pada saat yang sama, berdiri di tepi jurang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengikuti. Belalang menangkap jangkrik, Oriole mengikuti. Mengaum, melolong. Tidak lama setelah wanita tua itu bergegas ke hutan, dia diganggu banyak monster di hutan. Di tengah suara menderu, monster-monster besar terbang ke depan mengikuti bau darah. Segera, wanita tua itu diblokir oleh 10 monster tingkat kedua hingga ketiga. Monster-monster itu membuka mulut besar mereka satu persatu, memperlihatkan taring mereka yang tebal, dan menatapnya dengan iri. Sepertinya mereka melihat mangsa dengan kelezatan yang memikat. Sudah berakhir, aku tidak menyangka putri dari Master Sekte Danding yang agung akan jatuh di sini hari ini. Xie Mengting meratap putus asa. Jika dia berada di masa jayanya, dia bisa membunuh semua monster di depannya dengan mudah. Tapi sekarang, cederanya sudah mencapai titik fatal. Bahkan beberapa monster tingkat ketiga dapat mengambil nyawanya. Selain itu, Chen Su dan yang lainnya mengejar mereka, dan mereka akan segera tiba. Seperti kata pepatah, ada serigala di depan dan harimau di belakang. Jika tidak ada keajaiban, dia pasti akan mati hari ini. Tidak, aku tidak bisa mati. Begitu aku mati, kakek tidak akan berdaya. Xie Mengting menggertakkan giginya tiba-tiba memikirkan kakeknya yang terbaring di tempat tidur, menunggu bantuan dari roh api yang ekstrim. Dia mengangkat tangan gioknya, dan tiba-tiba menunjuk ke tengah alisnya. Sua, riak kehampaan di bagian atas kepala terdistorsi, dan tripod alkimia setengah ilusi muncul dengan keras. Ini adalah akar spiritual tingkat 8, akar spiritual material. Selain akar spiritual surgawi, akar spiritual duniawi, dan akar spiritual 5 unsur, ada banyak akar spiritual lainnya di dunia ini. Misalnya, akar roh binatang, akar roh objek. Akar roh Xie Mengting persis seperti akar roh objek, sebuah kuali. Namun, untuknya sekarang, akar roh kuali hanya bisa setengah ilusi. Boom! Mengikuti transformasi kuali, aura agung seperti laut tiba-tiba menyebar. Monster-monster yang menghalangi jalan sangat ketakutan hingga mereka meraung lagi, dan dengan cepat mundur. Untungnya, monster-monster ini tidak terlalu cerdas, jika tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menakut-nakuti mereka. Xie Mengting diam-diam menghela nafas lega, memperkuat akar spiritualnya, dan terhuyung-huyung maju ke depan lagi dengan putus asa. Akar roh yang dia ubah saat ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Begitu ada monster yang terbang, monster itu akan dihancurkan dengan cepat. Namun, kelompok monster itu memiliki IQ rendah, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa berbaring miring, dengan mata galak, menyaksikan Xie Mengting pergi dengan enggan. Tidak lama setelah Xie Mengting pergi, keempat Chen Su juga bergegas. Mengaum, selusin monster melompat ke atasnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Binatang buas, pengadilan kematian. Chen Su melambaikan lengan bajunya. Aura menakutkan dari surga kedua dari alam transenden tiba-tiba menyebar ke udara. Bang bang bang, semua monster roboh secara fisik dengan ayunan ini, tanpa menyisakan tulang. Cedera wanita itu berangsur-angsur meningkat, semua orang bekerja lebih keras, dan kita akan segera menyusulnya. Mata Chen Su berkilat dingin, dan dia melaju ke depan. Tidak ada yang namanya sebatang dupa. Melihat Xie Mengting yang dihadang oleh Gunung Weiwei di depan, Chen Su tertawa garang, "Haha, Jalang, kenapa kamu tidak lari?" Xie Mengting bersandar pada batu, dengan darah menggelegak dari pinggangnya. Tanah dan bunga plum di bawah kakinya diwarnai warna darah. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah dengan mulut terbuka. Di sini, dia tidak bisa lagi bertahan. Sambil menyeringai dengan muram, Chen Su melambaikan tangannya, memimpin 3 bawahannya untuk bergegas maju, dan dengan cepat mengepung Xie Mengting di tengah. "Haha, Jalang, serahkan artefak Dao dengan patuh, mungkin jika suasana hatiku sedang baik,
aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Chen Su menatap Xie Mengting dari posisi tinggi, dan berkata dengan bangga. Xie Mengting mengertakkan giginya, dan dengan ringan menyeka cincin penyimpanan dengan tangan kanannya. Segera, token emas muncul di tangannya. Di bagian depan ada pola ramuan aneh, dan di bagian belakang terukir kata-kata yang jelas gerbang dan ding. Melihat token ini, Chen Su bagai tersambar petir. Xie Mengting menatap Chen Su, dan berkata sambil mencibir, melihat penampilanmu, kamu seharusnya sudah menebak identitasku kan? Memang dari token itu, dia sudah menebak identitas wanita itu. Itu adalah simbol garis keturunan langsung dari Master Sekte Danding, apakah itu murid inti atau anak keturunan? Melihat Chen Su tetap diam, Xie Mengting melanjutkan ucapan, tebakanmu benar, aku adalah putri dari kepala Sekte Danding, Xie Mengting. Sekarang kita dalam masalah besar, kita akan menghancurkan langit. Wajah ketiga bawahannya berubah drastis. Jika itu orang lain dari Sekte Danding, mereka akan membunuhnya. Tapi wanita ini sebenarnya adalah putri dari ketua sekte, statusnya tertinggi, begitu dia mati, Sekte Danding bukankah pintunya akan meledak? Xie Mengting memilih untuk mengungkapkan identitasnya saat ini, tetapi dia juga terpaksa melakukannya. Lagi pula, tidak ada gunanya menyembunyikan identitas seseorang ketika nyawanya hampir habis. Dia hanya berharap identitasnya dapat menghalangi kelompok itu untuk membunuhnya. Sayangnya, Xie Mengting masih terlalu lembut, dia meremehkan sifat jahat manusia. Dia juga lupa bahwa kelinci akan menggigit orang saat terpojok. Chen Su melirik mereka bertiga, dan berteriak dengan tajam, bagaimana dengan putri kepala Sekte Danding? Hari ini kita telah menyinggung perasaannya sampai mati. Apakah menurutmu jika kamu melepaskannya, dia akan dapat melepaskan kita? Biar ku beritahu kalian, satu-satunya cara yang kita miliki sekarang untuk bertahan hidup adalah masuk lebih dalam ke kegelapan. Selama kita membunuhnya, Sekte Danding tidak akan tahu bahwa kita yang melakukan ini, jika tidak, saya Sekte Api Berkobar, dan kelompok tentara bayaranmu harus membunuh semua orang. Untuk selesaikan permainan ini, ya, kata-kata Tuan Chen benar, pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain membunuhnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka bertiga memiliki mata merah, dan niat membunuh melonjak di dalam tubuh mereka. Xie Mengting ketakutan, dia tidak menyangka bahwa setelah mengungkapkan identitasnya, mereka akan menarik niat membunuh, tetapi ini malah sebaliknya. Dia memiliki terlalu sedikit pengalaman. Tapi dia tidak berdiri diam, tetapi berkata dengan keras, selama kalian melepaskanku hari ini, aku bersumpah, aku tidak akan pernah melibatkan kalian di masa depan. Chen Su mendengus dingin, menurutmu bagaimana Sekte Danding akan dengan mudah melepaskan kami? Xie Mengting terdiam. Berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Chen Su dan Bos Gu, memang mustahil bagi Dandingmen untuk memaafkan mereka dengan enteng. Melihat Chen Su menolak menyerah, Xie Mengting benar-benar putus asa. Bunuh dia. Chen Su melambaikan tangannya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Berhenti. Pada saat kritis ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar di belakang Chen Su dan yang lainnya. Chen Su dan yang lainnya terkejut dan berhenti bergerak. Melihat ke belakang, dia menemukan seorang pemuda berjubah putih berdiri di belakangnya. Dengan wajah tampan, ia memancarkan aura yang kuat dan percaya diri. Itu adalah Li Longxing. Tetapi setelah perasaan ilahi menyapu Li Longxing, Chen Su mencibir dengan jijik, apa, berani ikut campur dalam urusanku? Segera keluar dari sini, jika tidak, aku akan membiarkanmu pemakaman seperti bajingan kecil ini. Li Longxing berkata dalam suara rendah, seharusnya aku yang mengatakan ini, bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini, jika tidak, aku tidak keberatan untuk membunuh kalian semua di sini. Haha, Chen Su marah dan tertawa. Kamu tidak lebih dari seekor semut di alam pengumpulan Qi, dan kamu berani berbicara omong kosong di depan 4 alam transenden tingkat tinggi. Pergi dari sini segera, kalau tidak, aku akan menusukmu sampai mati dengan 1 jari. Ketiga bawahan itu juga mengejek. Meskipun mereka terluka parah dan kekuatan pertempuran mereka turun, mereka hampir tidak bisa mengerahkan kekuatan mereka di tingkat pertama alam transenden. Dan Li Longxing tidak lebih dari seekor semut di lingkungan pengumpulan Qi. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani mencampuri urusan orang lain, tetapi dia benar-benar berpikir hidupnya terlalu lama.
Chen Su mencibir pada seorang pria besar di bawah komandonya, Fu Biao, pergilah dan bunuh dia. Pertama dia harus membunuh Li Longxing, seorang yang dianggap anak usil, baru kemudian berurusan dengan Xie Mengting perlahan. Karena Xie Mengting masih memiliki senjata penentang surga di tubuhnya. Jangan memaksanya terlalu cepat, jangan sampai dia melompati tembok dengan tergesa-gesa, menghancurkan senjata Tao, dan mengambil air dari keranjang bambu dengan sia-sia. Haha, jangan khawatir tuanku, aku bisa membunuhnya dengan satu jari. Fu Biao tersenyum ganas, dan langsung melangkah maju. Saat mendekat, dia benar-benar mengulurkan satu jari dan menyodok ke arah alis Li Longxing. Memanggil, ki jari yang sebanding dengan tingkat pertama alam transenden menusuk Li Longxing. Sudut mulut Li Longxing sedikit terangkat, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa alam transenden dapat menghancurkan alam pengumpulan Qi? Untuk orang lain bisa saja mungkin. Ketika dia bertemu dirinya sendiri, Fu Biao hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Melihat angin jari mendekat, Li Longxing meninjunya. Boom! Tinju dan jari bertabrakan dan runtuh. Hah! Ini, Mata Fu Biao terkejut, dan dia akan mengungkapkan perasaannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Li Longxing di depannya langsung menghilang. Segera setelah itu, sebuah tinju membesar tak terhingga di pupil mata Fu Biao. Hati-hati, kulit Chen Su berubah drastis, dan dia akan melangkah maju untuk menyelamatkannya. Namun terlambat, hampir pada saat tubuh Chen Su bergerak, pukulan Li Longxing telah dipercepat dengan tiba-tiba. Boom! Sambil berteriak, kepala Fu Biao meledak seperti semangka busuk, berubah menjadi hujan darah. Jika dia tidak begitu ceroboh, mungkin butuh waktu bagi Li Longxing untuk membunuhnya. Tapi Fu Biao sama sekali tidak menganggap serius Li Longxing, mengira anak itu bisa dihancurkan dengan jari tangannya. Akibatnya, Li Longxing meninju kepalanya berkeping-keping. Melihat Fu Biao dihancurkan sampai mati oleh pukulan Li Longxing, Chen Su dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka belum pernah menemukan orang dengan alam pengumpulan Qi mampu memenggal kepala seorang alam transenden sebelumnya. Meski Fu Biao ceroboh, instingnya sebagai seorang pejuang masih ada. Di saat kritis hidup dan mati, jika Fu Biao merangsang potensi prajurit, dia masih bisa menghindari malapetaka ini. Namun, kecepatan Li Longxing sangat cepat sehingga Fu Biao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia langsung kehilangan jiwanya. Sialan, sepertinya kami semua meremehkanmu. Chen Su menggertakkan giginya dengan getir, menatap Li Longxing dengan mata dingin, dan berkata dengan tajam, tapi apakah menurutmu dengan kemampuan kecilmu, kamu benar-benar bisa menjadi tidak bermoral? Saya beritahu Anda, Fu Biao hanyalah yang terlemah dari kami, begitu kami bertiga bergabung, kau tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Li Longxing tersenyum dingin, mengabaikan Chen Su, tetapi menatap Xie Mengting. Gadis kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Xie Mengting terkejut, kesepakatan apa? Li Longxing berkata dengan tenang, aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi sebagai hadiah, kamu harus memberiku sepotong roh api ekstrim. Baik, Xie Mengting mengangguk tanpa ragu. Kakeknya memang membutuhkan perawatan dari semangat api ekstrim, tapi tidak terlalu banyak. Setelah mengatakan itu, Xie Mengting mengerutkan kening, dan berkata dengan cemas, tapi apakah kamu benar-benar bisa menyelamatkanku dari mereka bertiga? Li Longxing berkata sambil tersenyum, aku akan membuktikannya. Karena aku berkata aku ingin menyelamatkanmu, aku pasti bisa melakukannya. Sombong, kata-kata yang memalukan. Chen Su dan ketiganya sangat marah. Bocah ini sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia bahkan menggoda Xie Mengting di depan mereka dan menegosiasikan persyaratan. Ayo lakukan bersama. Bunuh dia dulu. Tidak peduli seberapa tak tertahankan Chen Su bisa menahannya, dia melambaikan tangannya. Tiga sosok segera bergegas maju, membentuk formasi segitiga, dan langsung menuju Li Longxing. Li Longxing bergerak dan mundur dengan cepat. Selama retret, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan aneh. Roar, hol, roar. Saat raungan berlalu, pegunungan dan hutan berguncang, dan raungan monster bernada tinggi yang tak terhitung jumlahnya bergema satu demi satu. Boom boom boom. Tiba-tiba, sosok besar yang tak terhitung jumlahnya menukik dari hutan pegunungan di dekatnya. Mata mereka merah,
dan mereka membuka mulut mengeluarkan bau busuk yang kuat. Kekuatan monster ini tidak lemah, mereka semua berada di antara langit ketujuh dan tingkat 9 dari alam pengumpulan Qi. Awalnya, monster-monster ini merasakan aura luar biasa yang terpancar dari Chen Su dan yang lainnya, dan mereka semua gemetar ketakutan, bersembunyi di hutan pegunungan terdekat, tidak berani keluar. Tapi sekarang, setelah dikendalikan oleh kekuatan pengusir binatang Li Longsing, tidak ada lagi rasa takut. Sialan, apa yang terjadi? Iya, kenapa semua monster di sekitar hutan tiba-tiba mengamuk? Kaget. Tiba-tiba, Chen Su teringat raungan aneh Li Longsing sebelumnya. Mungkinkah semua monster dipanggil oleh anak ini? Hati Chen Su tiba-tiba menimbulkan gelombang besar. Bocah ini sebenarnya bisa mengendalikan monster dengan sangat mudah. Pantas saja dia berani sendirian dan tampil di depan semua orang dengan tidak hati-hati. Sementara monster bergegas dengan liar, Li Longsing juga terus mundur. Segera, mereka diliputi oleh puluhan monster. Li Longsing membuka mulutnya lagi dan meraung aneh. Semua monster bergegas keluar tanpa takut mati, mengepung Chen Su dan yang lainnya yang sedang tercengang. Haha, kalian, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan bermain dengan kalian. Selamat tinggal. Li Longsing tersenyum di wajahnya, dan berlari ke arah Xie Mengting yang juga tercengang. Hanya mengandalkan kelompok monster di alam pengumpulan Qi yang ada di sekitar sini, tidak akan bisa membunuh Chen Su dan yang lainnya. Tapi tidak apa-apa untuk menjebak mereka sebentar. Prioritas utama adalah membawa Xie Mengting pergi secepat mungkin. Tidak, semuanya, cepat keluar dari pengepungan, dan jangan biarkan anak itu melarikan diri. Melihat Li Longsing bergegas menuju Xie Mengting, Chen Su tiba-tiba berteriak, dan memimpin dua bawahannya dengan liar membunuh semua monster. 3 monster yang memblokir bagian depan langsung terbunuh oleh kerjasama ketiganya. Namun, segera monster lain bergabung dengan kelompok pertempuran untuk mengisi kekosongan. Li Longsing juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke Xie Mengting, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Ayo pergi. Li Longsing langsung meraih tangan giok Xie Mengting dan terbang menjauh. Wajah cantik Xie Mengting memerah, dia berjuang sedikit, lalu membiarkan Li Longsing menariknya, dan terus berjalan menuju hutan luas di depan. Bajingan, kau tidak akan bisa melarikan diri. Aku bersumpah ke surga hari ini bahwa jika aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Melihat punggung Li Longsing pergi, Chen Su sangat marah dan seluruh tubuhnya dipenuhi asap, dan dia berteriak keras.